Shalom, Shalom Elohim, damai sejahtera Allah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sekali lagi dapat bertemu melalui renungan firman Tuhan bersama pada saat ini. Untuk meneruskan pembelajaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama, menyerahkan setiap pribadi kita untuk mendengar dan belajar akan firman-Nya. Saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih dan mengucap syukur oleh karena kebaikan Tuhan telah memimpin dan menyertai kami. Dan sehinggalah saat hari ini Tuhan, kami meneruskan renungan kami menyerahkan dari awal pertengahan hingga selesai, biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dalam nama-Mu, semua anak-anak Tuhan yang percaya katakan, amin. Haleluya. Saudara, hari ini kita akan belajar di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Sekali lagi, di dalam teks pembacaan kita, Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 hingga ayat yang 10. Saya bacakannya untuk kita. Ayat 1, Yesus berkata, "Dengan sesungguhnya, aku mengatakan kepadamu, orang yang masuk ke kandang domba dengan tidak melalui pintu, melainkan dengan memanjat melalui jalan lain, orang itu adalah pencuri dan perampok. 2, akan tetapi orang yang masuk melalui pintu, dia adalah gembala domba. 3, baginya penjaga pintu membukakan pintu, dan domba-domba mendengar suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya sendiri dengan nama mereka, serta menuntun mereka keluar. 4, setelah mengeluarkan semua dombanya, ia berjalan di depan mereka, dan domba-dombanya akan mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. 5, orang asing tidak akan mereka ikuti, tetapi mereka akan lari daripadanya karena mereka tidak mengenal suara orang-orang asing. 6, perumpamaan itulah yang dikatakan Yesus kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa yang baru saja Yesus katakan kepada mereka. 7, oleh sebab itu Yesus berkata lagi kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu ke domba-domba itu." 8, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, tetapi domba-domba tidak mendengar mereka. 9, akulah pintu. Jika seseorang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan dan akan keluar, masuk, serta menemukan padang rumput. 10, terakhir, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya secara berlimpah-limpah. Haleluya. Melalui teks pembacaan kita sebentar tadi, saya membawa kita untuk belajar dengan satu tema, yaitu kenalilah suara gembala Allah. Sekali lagi, kenalilah suara gembala kita. Di dalam kitab Perjanjian Baru, Yesus menyamakan dirinya dengan gembala dan menyatakan bahwa umatnya, domba-dombanya, mereka akan mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya, yaitu di dalam ayat yang keempat. Tetapi domba-domba itu akan lari dan tidak patuh kepada orang asing, orang yang tidak dikenali atau pencuri di dalam ayat yang kelima tadi. Seperti domba, anak-anak Allah mengenal suara Sang Gembala Agung karena kita mempunyai hubungan dan persekutuan dengannya. Karena kita mengenal suaranya dan kita juga mengenal karakternya serta belajar mempercayainya secara menyeluruh. Semakin kita mengenal dan mengasihi Allah kita, semakin kita peka dalam membezakan suaranya dan menolak untuk mengikuti pencuri yang datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan di dalam ayat yang 10. Yaitu mereka adalah guru-guru palsu yang mencoba untuk mengelabui, mengelirukan, membingungkan, dan menjauhkan diri kita dari Allah. Kita dapat mempercayai suara Sang Gembala Agung yang menuntun kita ke tempat yang aman. Haleluya. Saudara, persoalannya di dalam kehidupan kita hari ini, apakah yang saudara pelajari tentang karakter Allah melalui kitab suci yang Anda baca pada hari ini? Dan bagaimanakah hal itu memberi kesan kepada pribadi Anda? Serta
Apakah hal yang dapat menolong, mendorong dan menuntun saudara untuk mengenali suara Allah kita? Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Bapa, Engkau sungguh baik. Terpujilah namamu di atas segala nama. Bapa Surgawi, kami berterima kasih karena Engkau telah menjadi Gembala Agung kami yang penuh dengan cinta dan kasih. Tolonglah kami untuk dapat mengerti, mengenali, dan memahami, bahkan tetap setia mengikuti suara-Mu di dalam hidup kami, sekarang dan selamanya. Amin. Salam damai, cinta, dan kasih Allah menyertai kita semua hari ini dan sampai selamanya. Haleluya.